Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmawiyah dari kelas Ular. Di sini saya akan menjelaskan ujian praktik dari Computer Vision tentang Computer Aided Recognition Animal Image Classification. Selanjutnya yaitu tentang Computer Vision Flow, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan modeling ini. Nah, yang pertama yaitu data collection. Yang kedua, data yang telah didapatkan harus melakukan data preprocessing. Kemudian yang ketiga, future extraction. Kemudian yang keempat, transformation. Yang kelima, modeling. Keenam, eksperimen design. Dan terakhir, result. Nah, dari latar belakangnya yaitu computer aided recognition merupakan suatu alat yang digunakan untuk membantu mengenali suatu objek, baik manusia maupun yang lain. Teknologi ini sudah banyak digunakan oleh perusahaan atau industri seperti e-commerce karena sangat memudahkan aktivitas. Untuk membangun computer aided recognition dapat menggunakan metode CNN atau Convolution Neural Network yang dapat digunakan untuk mengenali objek gambar. Agar mendapatkan gambar yang sesuai, dipilih akurasi yang paling tinggi dan menggunakan arsitektur MobileNet Classification dalam studi kasus ini. Nah, untuk data collection-nya sendiri, dataset yang digunakan yaitu terdiri dari 2.800 data train image yang terdiri dari 4 jenis hewan, kemudian 729 data test image untuk 4 jenis hewan. Nah, hewan tersebut terdiri dari anjing, kucing, kemudian kuda, dan rusa. Selanjutnya masuk ke data preprocessing. Di sini kita akan melakukan validasi script. Kita bagi dua, yaitu data train dan data validasi. Yaitu data validasinya yaitu 0,2 dan data trainnya 0,8. Nah, kemudian untuk data trainnya sendiri yaitu menggunakan target size 224, kemudian batch size-nya 32. Validasinya juga sama, menggunakan target size 224, dan batch size 32, sehingga didapatkan 2.240 image data train untuk 4 kelas. Kemudian ditemukan juga 560 image data validasi untuk 4 kelas. Nah, saya juga mencoba mengganti batch size-nya menjadi 60, tetapi nilai akurasinya semakin menurun menjadi 76%. Selanjutnya masuk ke modeling. Nah, di sini menggunakan MobileNet, di mana yaitu menggunakan input shape 224, 3. Kemudian di sini juga ada menggunakan layer global average polling 2D, kemudian flatten gains dari 1024 dengan activation ReLU, kemudian gains juga 512 dengan activation ReLU, dan 4 activation sigmoid dengan classification. Nah, saya juga yang pertama menggunakan softmax. Nah, di situ nilai akurasinya dengan sigmoid hampir sama, sekitar yang softmax yaitu 96,2. Sedangkan yang sigmoid yaitu 96,6, sehingga sedikit lebih tinggi.
Nah, menggunakan arsitektur MobileNet merupakan arsitektur CNN yang didesain efisien dengan dua set hiperparameters untuk membangun model yang sangat kecil dan latensi rendah, yang akan dengan mudah diimplementasikan untuk mendeteksi objek. Nah, di sini terdapat layar global average polling 2D, flattened, dense, dengan activation value, sigmoid, dan nama classification. Di sini desain eksperimennya yaitu menggunakan optimizer stochastic gradient descent atau SGD dengan running rate 0,0005 dengan momentum 0,9 dan loss categorical cross entropy. Nah, ketika memakai optimizer Adam dengan menggunakan sigmoid, nah itu akurasinya semakin menurun. Kemudian batasnya sebesar 32 dengan average 20. Ketika menggunakan batas lebih dari 32, akurasinya semakin menurun. Kemudian matrix evolution-nya. Nah, dari hasil eksperimen seperti ini saya jelaskan setelah menjelaskan codingan. Nah, di sini yang pertama harus kita lakukan yaitu import dataset dari Google Drive ke Google Colab. Kemudian import library, visualisasi data, sehingga ditemukan 4 jenis kelas, yaitu kelas cat, deer, dog, dan horse, dengan jumlah sampel seperti ini. Kemudian kita visualisasikan dalam bentuk barcode. Nah, di sini terlihat bahwa jumlah tertinggi yaitu terdapat pada anjing, dog, paling tinggi yang warna hijau. Kemudian disusul oleh kucing, dan deer, dan horse. Selanjutnya yaitu untuk mengeprint gambarnya. Selanjutnya yaitu preparing data. Di sini seperti yang tadi yang sudah dijelaskan menggunakan validation speed 0,2. Kemudian untuk target size-nya 224, backslash-nya 32, sama juga validasinya sehingga ditemukan data 2240 data train dan 560 data test. Kemudian kita ke build model menggunakan MobileNet dengan input shape 224, 2243 dengan layar global average, polling 2D, flatten, dense, dan aktivasi relu, sigmoid, dan classification. Kemudian untuk optimizer-nya kita menggunakan categorical menggunakan SGD dengan running rate 0,0005, momentum 0,9, dan loss categorical cross entropy dengan metric accuracy. Untuk training dan evaluation-nya kita menggunakan average 20 ini. Kemudian kita lihat data model evaluation-nya mendapatkan akurasi sebesar 9,5%. Mendapatkan akurasi 0,95%. Ya. Dan di sini untuk grafiknya, metriknya,
bahwa yang ini loss-nya di bawah dari validasi loss, kemudian yang ini akurasinya di atas dari validasi akurasi, sehingga ketika grafiknya seperti ini maka nilainya modelnya baik, kemudian masuk ke preparing for submission dan menampilkan data di sini, kemudian menggunakan TensorFlow, Class Processing Image, Import Load Image, dan label, kemudian didapatkan label ini. Nah, filenya disimpan dalam file submission file CSV, baik itu penjelasan dari program, kemudian dari file CSV-nya itu dimasukkan ke Kaggle sehingga mendapatkan hasil eksperimen, hasil report di bawah ini dengan ranking sementara 128 pada tanggal hari ini yaitu 8 Maret. Nilai akurasinya 0,96, memang belum cukup tinggi karena hanya menggunakan average 20. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, deep learning memiliki kemampuan dalam mengklasifikasikan hewan yang sangat baik menggunakan metode convolution neural network atau CNN. Arsitekturnya menggunakan mobile net classification dengan average 20 mendapatkan akurasi 0,96%. Adapun juga kelemahan dari sistem AI ini dalam pengenalan hewan yaitu nilai akurasinya masih kurang. Dalam computer vision 0,96 itu masih kurang, dengan average menggunakan 20 serta kekurangan ini juga bergantung pada kualitas data latih yang masih kurang representatif. Baik, itulah presentasi dari ujian praktik. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.